Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang di kesempatan hari ini kembali mempertemukan semua kita, memudahkan melanjutkan apa yang kita pelajari di dalam kitab Risalatun Fid Da'wati Ilallahi Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pasal yang kelima yang terakhir, yaitu tentang asbabi najahi dakwah, sebab-sebab suksesnya dakwah. Pada pertemuan yang kemarin, untuk sebab-sebab ini kita telah selesaikan yang pertama, kemudian telah kita masuki yang kedua. Namun belum selesai, kita lanjutkan untuk bagian pembahasan sebab yang kedua, yaitu kewajiban dai. Ya, kewajiban dai sebagai salah satu tiang penegak terhadap tiang yang satunya, yaitu terhadap penguasa, yang mana dai dan penguasa itu ibaratnya dua tiang, yang mana dua tiang penegaknya itu harus tentunya saling menguatkan, bisa berdiri tegak, bisa berdiri menyesuaikan, saling sesuai, sehingga bisa keduanya bersama-sama membentuk ta'awun, tolong menolong di dalam al-amru bil ma'ruf, di dalam an-nahyu anil munkar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kewajiban-kewajiban penguasa. Diterangkan kemarin beberapa hal, dua hal pokok, kewajiban penguasa. Kewajiban penguasa maksudnya terhadap kerjasamanya bersama dai yang menyeru manusia, mengajak mereka kepada Allah dan ridhonya. Sekarang kita membahas kewajiban para aduat, para dai terhadap penguasa untuk bersama-sama menjadi dua tiang penegak kebaikan. Kita baca, ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika yatahattamu ala ad-du'ati ilallahi ala basiratin ayyattasilu bindawis sultati fid daulati. Ya, beliau ingatkan, dan demikian juga yatahattamu, wajib, menjadi keharusan atas siapa? Atas ini ad-du'ati ilallahi ala basirah. Ya, ini catatannya apa? Wajib atas para dai yang mengajak manusia kepada agama Allah dan ridhonya, dan mengajaknya itu di atas basirah. Dia punya basirah, dia mempunyai cahaya hati, cahaya hati dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana mata kepalanya punya cahaya bulan, cahaya lampu, sinar bintang dan matahari, sehingga bisa melihat mana jalan yang ditempuh. Ya. Nah, bagi mereka
para ad-du'ati ilallah al-basirah ini yatahattamu, menjadi kewajiban, keharusan. Apa yang harus, apa yang wajib? Mana fa'ilnya yatahattamu? Fa'ilnya adalah masdar mu'awwal. Wajib atas mereka ayyattasilu. Yang pertama, wajib atas mereka ayyattasilu, untuk kontak, untuk sambung. Ya, hendaknya mereka itu menghubungi, kontak, sambung langsung dengan Dawi Sultoh, dengan para pemilik kekuasaan di negerinya. Kemudian setelah kontak, ya setelah sambung dengan mereka, apa yang dibahas, apa yang dilakukan dalam kedudukan sebagai masing-masing tiang penegak perbaikan kehidupan ini, yaitu wa yuraghibuhum fis sairi ala ma hum alaihi minal haqqi. Wa yuraghibuhum, ya, jadi ketika sambung kontak itu yuraghibuhum, memberikan targhib kepada mereka. Ya, memberikan targhib kepada mereka, dorongan kepada mereka dengan menjelaskan keutamaan ad-da'wah ilallahi ala basirah. Di keutamaan bersama-sama menjadi penegak di dalam perbaikan manusia, dalam menempuh jalannya Allah. Jadi menyemangati mereka di dalam hal untuk as-sair, untuk berjalan bersama-sama, berjalan di atas mahum alaihi minal haq. Menjelaskan berjalan di atas ini apa saja minal haq, berupa al haq. Nah gitu. Jadi sama aja bermakna berjalan di atas al haq. Al haq yang mereka para ad-du'at ilallah ala basirah, yang mana mereka itu di atas al haq itu. Nah gitu. Jadi makanya di sini diberi catatan oleh beliau, ad-du'at ilallahnya harus ad-du'at ilallah. Harus dai-dai yang mengajak kepada ridhonya Allah. Bukan kepada kekuasaan pribadinya. Bukan untuk mengeluh-elukan pribadinya. Bukan citra pribadinya. Tapi betul-betul ad-du'at yang mengajak manusia kepada ridhonya Allah dan mengajaknya ala basirah. Ini namanya orang yang di atas kebenaran. Nah, maka setelah sambung dengan penguasa, itu mendorong mereka untuk berjalan di atas kebenaran yang para duat itu berada di atasnya. Yang ketiga, setelah sambung dan memberikan dorongan semangat, yang ketiga, wa yubayyinu lahum ma fi dzalika minal awaqibi alhamidati wasa'adati fid dunya wal akhirati. Dan juga memberikan penjelasan, memberikan detail keterangan. Ya, memberikan detail keterangan kepada Dawi Sultoh, memberikan penjelasan perincian bahwasanya di dalam menempuh ad-da'wah ilallah, yaitu fidzalik, di dalam menempuh ad-da'wah ilallah ala basirah, itu terdapat al-awaqibi al-hamidah. Di situ terdapat akibat-akibat yang terpuji. Disitulah nanti akibat yang bagus. Dan disitu pula nanti ada as-sa'adah, ada kebahagiaan, yang itu merupakan cita-cita semua orang, cita-citanya para duat, cita-citanya para penguasa, dan juga cita-citanya tentu seluruh warga negara. Nah, itu diterangkan bahwa di dalam ad-da'wah ilallah ala basirah, di situ ada sa'adah. Disitulah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, gitu. Nah, ini yang dikerjakan. Di yattasilu wa yuraghibu wa yubayyinu. Ya, gitu. Demikian juga disertai wa yuhadziruhum min mukhalafati dzalik
Nah, gitu. Lawannya dari yuragibu, dan memberikan peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka, memang demikian ya, memberikan semangat dan memberikan peringatan. Diri semangat untuk menempuh al-haq dan mengingatkan dari mukhalafatil haq, dari menyelisih al-haq. Wa yubayyinu lahum ma fi mukhalafatil haqqi minal awaqibi as-sayyi'ah wasyaqa fi dunya wal akhirah. Dan juga diberikan detail penjelasan kepada mereka bahwasanya masyarakat, duat, juga penguasa itu kalau menyelisih al-haq, itu di dalam menyelisihinya itu pasti ada al-awaqibus sayyi'ah, ada akibat-akibat yang tidak baik dan bahkan akan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, itu secara umum yang pertama ya. Yang pertama ketika sambung dengan mereka. Jadi yang pertama ketika kita atau para duat ilallahi ala basirah sambung dengan mereka, memberikan kontak, sambung, kemudian memberikan targhib dan tarhib. Apa jamaah? Memberikan targhib dan tarhib untuk memegang al-haq dan jangan menyelisihinya. Nah, gitu. Lalu yang kedua, yang poin secara umum, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa kadzalika fi nasri da'wati ilallahi ta'ala. Nah, setelah mendorong mereka tadi, ya kan, memberikan targhib dan diterangkan detail masalahnya, akan ada akibat yang bagus dan kebahagiaan, maka demikian juga di dalam itu pertemuan diterangkan kepada Dhawi Sultah agar ikut kerjasama fi nasri dakwah, untuk ikut menolong ad-da'wati ilallah. Ingat, menolongnya apa? Ad-da'wati ilallah, dakwah yang mengajak manusia kepada Allah ala basirah. Diajaklah mereka itu agar menolong dakwah ilallah ini bikulli ma yastati'un, dengan cara-cara apa saja yang mereka mampu. Yang mereka mampu min asbabin nasri, dari sebab-sebab menolong, sebab-sebab tertolongnya dakwah, sebagaimana yang itu telah kita bahas kemarin, ya kan, yaitu sebab-sebab secara qauliyah, ya kan, kemarin dibahas sebab secara qauliyah, sebab-sebab secara fi'liyah, sebab-sebab tarhiban wa tarhiban. Nah, itu kemarin. Ya, di halaman 39 itu ya. Dijelaskan di sana sebab-sebabnya, ya kan. Diajaklah mereka untuk menempuh apa saja di sebab-sebab an-nasr. Apa macam-macam sebab-sebab? Al-asbabu al-qauliyah, al-asbabul al-fi'liyah, targhiban wa tarhiban. Nah, gitu. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu diingatkan, dibahas ketika bertemu dengan beliau-beliau. Serta wa yuhadziruhum min khudlaniha, dan mengingatkan mereka jangan sampai khudlan, jangan sampai terhadap kegiatan ad-da'wah ilallahi ala basirah ini, jangan sampai khudlan, jangan sampai tidak simpati, ya, jangan sampai khudlaniha, tidak simpati, jangan sampai cuek, jangan sampai tidak punya kepedulian. Atau bahkan jangan sampai fi'li ma yuqawimuha, jangan malah justru mengerjakan apa yang melawannya. Wa yudaduha, yang bertentangan dengannya. Nah, gitu. Tapi hendaknya sesuai kemampuan itu, kemampuan al-fi'liyah wal qauliyah, untuk bisa nasri ad-da'wati
ilallahi ta'ala. Nah, itu tentu bagaimana nanti kita bisa melaksanakan, dibahas yang arif, yang bijaksana, bahwa ini semua untuk semua disadari sebagai telah lalu, bahwa duat ilallah itu memang juga orang-orang yang dipilih oleh Allah, sebagaimana juga penguasa itu amanah dari Allah. Keduanya merupakan tiang bersama-sama di dalam menegakkan perbaikan, ya, perbaikan dan mewujudkan kemaslahatan. Itu untuk difahami bersama-sama. Nah, gitu. Itu ya, Wah. Asbabu najahi dakwah yang kedua. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan sekarang asbab yang ketiga. Yang ketiga, kita lanjutkan yang ketiga ya ikhwah. Dibuka kitabnya, yuk disimak, dilanjutkan lagi. Antusadifa. Ada waktu mahallan qabilan wa munbitan khosban. Hendaklah ya ad-dakwah ini, ad-dakwah ilallahi ala basyirah ini hendaknya menemukan suatu tempat yang menerima, tempat yang menumbuhkan, tempat yang subur. Nah gitu. Apa kriterianya? Kriteria tempat yang sifatnya qabilan wa munbitan khosban, bihaisu, dengan kriteria yaitu yakunu al-mad'uuna musta'iddin, ista'adda yasta'iddu isti'dadan musta'iddina liqabuliha, laisa indahu minnal mawani'i wassawarifi ma yakhulu bainahum wa baina qabuliha. Ya. Kriteria tempat yang qabilan munbitan khosban adalah tempat yang di situ para mad'uun, objek dakwah, yang masyarakatnya, yang penduduknya itu musta'idin, yang penduduknya itu bersiap-siap menerima dakwah. Tidak ada pada mereka itu al-mawani, penghalang-penghalang, perintang-perintang, dan juga tidak ada as-sawarif, apa-apa yang memalingkan, yang menjauhkan, yang yahulu, yang menghalang-halangi antara mereka dan antara menerima dakwah. Nah itu. Sekarang di mana seperti itu? Di mana ada tempat yang dia dinamakan mahallan qabilan wa munbitan khosban. Di mana itu ada tempat yang mad'uwunnya musta'idina liqabuliha. Beliau jelaskan di antara kemungkinan tempat yang sifatnya seperti itu adalah wa aglabu ma yakunu dzalika fi qaumin arafu natijata ma hum alaihi minal batili wa saru yatatalla'una ila man yantasiluhu minhu. Ya. Wa aglabu, dan dominannya, seringnya tempat yang seperti itu terwujudnya adalah di dalam satu kaum yang sifatnya mereka itu telah mengetahui hasil buruk dari kebatilan yang ada pada mereka. Jadi yang sudah melihat ternyata al-batil, ternyata menyelisih al-haq, menyelisih iman, itu betapapun dipoles, ataupun betapapun dihias, begitu,
mereka sudah sadar gitu, arafu sudah sadar, itu tetap hasilnya tidak bagus. Nah itu. Sehingga bila mereka sudah sadar bahwa polesan, bahwa tidak mengakar dari iman, ya, karena kan gini, kan iman itu sesuatu yang pasti. Tidak mungkin orang itu tidak percaya bahwa dirinya diciptakan, kan gitu. Manusia ini aja misalkan tangannya putus itu, kok tangan jarinya putus itu orang udah repot, nggak bisa mengembalikan ya kan. Apalagi menciptakan dirinya kan nggak mungkin. Orang dipercaya dirinya itu diciptakan oleh zat yang maha hak. Ya kan gitu. Nah oleh karenanya udah perkara yang pasti orang itu mesti beriman kepada sang penciptanya. Gitu. Nah jika nggak beriman namanya al-batil. Nah apapun dipolesnya, apapun dihiasnya kan gitu. Itu memang kadang-kadang bisa menutupi, seakan-akan itu benar, seakan-akan itu bagus, tapi betapapun polesannya, betapapun dibikin mabuk dengan keindahannya, nah itu akhirnya kan mereka arafu, mereka akhirnya sadar, oh sadar, ternyata namanya tidak mendasar, tidak pakai pondasi iman, itu hasilnya pasti nggak bagus, nah gitu. Nah itu tempat ciri-ciri tempat yang dakwah itu subur. Itu dominannya ada di kaum yang sudah menyadari hasil buruk dari kebatilan. Sehingga saru mereka menjadi yatatalaun, menjadi mencari-cari, melihat-lihat, mengamati siapa ya kira-kira orang yang yantasiluhum minhu, orang yang atau tokoh yang bisa mengentaskan mereka, bisa mengangkat mereka dari keterpurukan hasil yang buruk itu. Nah gitu, mencari siapa pemegang iman. Nah gitu, pemegang as-sunnah, pemegang ya kan al-islah. Nah gitu, mereka akan mencari. Nah di situ nanti akan ketemu ya, tempat yang bagus. Makanya ini kita ketahui. Maka kalau kita itu hidup di tempat yang demikian, maka sadarilah kalian itu sebetulnya di tempat yang sangat dibutuhkan, ya kan? Kalau kita lihat data-data pribadi kalian itu banyak yang satu desa hanya kalian yang mondok. Satu desa hanya kalian yang thalabul ilmi, paling 3 atau 4 orang. Nah, itu berarti kalian bisa kerjasama di situ. Berarti kalian orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal ditunggu, ya, waktu mereka bisa sadar bahwa jauh dari iman itu betapapun dipoles tetap hasilnya tidak bagus. Nah itu di kesempatan, ya, kesempatan. Tinggal kita juga harus ikhlas, ya. Kita harus ikhlas, kita harus dakwah ilallah, ingat, mengajak mereka kepada Allah gitu ya. Jangan kepada citra pribadi kita loh ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ridhonya. Nah gitu. Lalu sini beliau contohkan kenapa dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah berkembang pesat. Itu juga karena ini, karena ketemu tempatnya. Ya, kita baca lanjutnya jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wangdur ila ma sodafathu da'watun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal mahallil munasibi wal waqtil munasibi. Dan lihat kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempat yang munasib, mendapatkan tempat yang subur tadi. Al-mahal al-munasibi ay al-mahal al-qabil, al-mahal al-munbit, al-mahal al-khasb. Juga fil waktil munasib, mendapatkan waktu dan tempat yang tepat, waktu yang tepat dibutuhkan, kan gitu. Kapan itu? Hina kanat ala fatratin minar rusul wantimasin minas subul wan nasu mutasyawwifuna ila nurir risalah wa muta'attishuna ila rayyi ghaisiha.
Di mana waktu beliau itu diutus itu pada suatu fatrah, suatu jeda dari jejak-jejak para rasul dan sedang intimas, sedang tenggelam, sedang terhapus ya jalan sedang nggak kelihatan, jalan yang maknawi, jalan yang menghubungkan manusia secara maknawi dalam perbaikan kehidupan, perbaikan menuju bahagia yang hakiki itu sedang intimas, terhapus jalan nggak kelihatan. Dan keadaan manusia saat itu mereka sedang rindu-rindunya, betul-betul kangen kepada cahaya risalah, cahaya yang disinarkan oleh ar-risalah kerasulan, yang cahayanya kuat, yang menerangkan kepada jalan ini supaya kembali nampak ini jalan yang menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Beliau diutus di waktu yang seperti itu dan di waktu manusia betul-betul haus, pengen mendapatkan minuman yang ghois, minuman yang menumbuhkan mereka, ya kan? Air yang menumbuhkan mereka. Nah, gitu. Nah, tentang hal ini bahwa beliau itu adalah Allah utus di al-mahalil munasibi wal waqtul munasibi, beliau terangkan faktanya, yaitu begini faktanya. Fa innallaha subhanahu nadzara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada penduduk bumi di semua dunia internasional. Hasilnya adalah Allah taala memurkai mereka, baik itu dari Arabnya maupun non-Arabnya. Semua dipandang dengan pandangan murka kecuali sisa-sisa terbaik dari ahlu kitab. Fakanat bi'satun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fin nasi kamasali ghaisin nazala ala ardin jaffatin ya bisatin qabilathu wamtassathu. Dan adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia ini seperti diturunkannya ghais, diturunkannya air hujan yang turun ke bumi, bumi yang kering, bumi yang tandus dan kering, namun sifatnya qabilathu, sifatnya menerima air, dan sifatnya wamtasathu, sifatnya meresapkan air. Nah gitu. Jadi bumi yang bagus, sekalipun dia tandus asalnya, kering asalnya, yang penting sifatnya menerima air dan bisa meresapkan air. Ya, gitu. Kembali melanjutkan kepada keterangan ini bahwa beliau adalah diutus fi al-halil munasib wal waqtul munasib, yaitu tepatnya wa adharu masal, dan sangat nampaknya masali ala dzalik, percontohan atas hal itu adalah majara bainal ausi wal khazraj fi harbi bu'as qabla al-hijrati binahwi khamsi sinina, yaitu tepatnya adalah apa yang terjadi persengketaan, perperangan antara Aus dan Khazraj di dalam peperangan yang dinamakan dengan Perang Bu'as, yang terjadi sebelum hijrah sekitar 5 tahun. Qutila fihi, di dalam perang Bu'as itu telah terbunuh khalqun katsirun, makhluk-makhluk yang sangat banyak, manusia yang sangat banyak, minal hayyaini, dari kedua kampung, dari kedua pihak Aus, al-Ausi
maupun pihak wal Khazraji. Bahkan wa min asyrafihim, dan terbunuh juga dari pemuka-pemuka, tokoh-tokoh di antara mereka. Sehingga fakanu fi amasil hajah. Sehingga mereka saat itu betul-betul fi amasil hajah, betul-betul sangat berkebutuhan kepada ma yajma'uhum, kepada suatu hal yang bisa mengumpulkan mereka. Yang bisa mengumpulkan mereka, wa yu'allifu, dan bisa yu'allifu bainahum, dan bisa mendamaikan di antara mereka. Nah, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, kana yaumu bu'asin yauman qaddamahullahu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, faqadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat saratuhum. Ya, sebagaimana ini kita nukilkan lengkapnya di sini. Ya. Faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat saratuhum fi dukhulihim fil Islam. Ya, ikhwah, diterangkan ya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, hari peperangan Bu'as adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam, beliau datang di Madinah dalam keadaan para pembesar-pembesar mereka telah terbunuh, telah berpecah belah, peperangan dan terbunuh saratuhum, ya kan, terbunuh pembesar-pembesar yang mulia. Ya. Dan Allah menunjukkan kepada Rasulnya tentang masuk Islamnya mereka itu. Ya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di mereka para pembesarnya ada yang sudah berpecah belah, berperang, terbunuh, dan jurihu, dan mereka juga luka-luka. Maka faqaddamahullahu ta'ala li rasulih, maka Allah Ta'ala menunjukkan hal itu kepada Rasulnya untuk mereka masuk Islam. Itu Allah memberikan kepada Rasul itu masuk Islamnya mereka dengan kejadian seperti itu. Nah, itu namanya nanti contoh, itu tempat yang membutuhkan iman. Jadi orang yang mengetahui, ternyata meninggalkan iman betapapun dibangun di atas pondasi apa saja yang dianggap, yang dinilai mampu untuk mendasari kemajuan, itu pasti akan gagal. Nah, ketika itulah sebetulnya tempat yang bagus ya, untuk mendakwai mereka. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau begitu namanya, ya antum harus sadar, antum dibutuhkan, ya kan itu. Kalian dibutuhkan bila kalian di tempat seperti itu dan di masa yang demikian, itu jangan disia-siakan. Kamu harus segera menyingsingkan lengan, bangkit, ya, berbuat baik, memperbaiki keadaan, nah gitu. Ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ditambahkan dikit lagi, ya. Wa dzakara Ibnu Ishaq anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma kallama man kallama minal khasraj fil mausimi wa aradu alaihimul islama faqabilu. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Nabi SAW ketika berbicara kepada siapa-siapa saja yang beliau ajak bicara dari kalangan Khazraj waktu mereka datang ke Mekah di musim haji itu, ya di Al-Aqobah, ya kan, beliau SAW menawarkan kepada mereka al-Islam. Faqabilu, mereka pun menerima Islam.
Faqalu, dengan mereka menyampaikan pernyataan, inna qad tarakna qaumana, kami telah meninggalkan agama nenek moyang kaum kami. Gitu. Inna qad tarakna qaumana, ya Rasulullah, kami telah meninggalkan agama nenek moyang kami, agama kaum kami yang ternyata tidak mampu mendasari kehidupan yang bahagia di dunianya, lebih-lebih di akhiratnya. Wala qauma bainahu minal adawati wasyari ma bainahum, dan tidak ada satu kaum di antara mereka yang ada permusuhan dan keburukan apa yang ada pada mereka. Sungguh apa yang ada pada mereka itu ya sangat besar, berupa adawah dan kejahatan. Maka asallah ayyajma'ahum bik, semoga Allah mengumpulkan mereka dengan sebab Anda. Nah, ini kata apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Itu ikhwah, itu bagus. Namun demikian ya, waktu seperti itu enggak selalu ada. Atau tempat seperti itu tidak selalu ditemukan. Nah, bagaimana bila enggak menemukan? Nah, beliau sampaikan di sini, bila nggak menemukan, maka sikapnya begini. Ini terakhir ya, satu paragraf. Bila tidak menemukan tempat yang subur, ya kita nggak boleh putus. Ya kita berarti ya namanya nggak subur, tapi kita harus hidup. Ini kita harus hidup, padahal nggak ada waktu dan tempat yang munasib. Ya bagaimana caranya? Kan gitu. Bagaimana caranya? Jangan kita justru tidak mencari makan, nah, kan gitu. Kita malah ekstra bekerja keras, sebagaimana ekstra berdakwah jika kita ini ada di suatu waktu dan tempat yang belum munasib. Maka beliau nasihatkan di sini, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, amma idza kanati da'watu fi qaumin fi mustaqbilil batili, adapun bila dakwah ini di dalam satu kaum yang mereka menghadap kepada kebatilan, sakaru fi khamratihi, mereka sedang mabuk, ya, mereka telah mabuk di dalam khamrnya. Wa baharu bi zakharifi, mereka telah silau, ya, silau merasa bangga dengan polesan-polesan dan keindahan-keindahan dunianya. Wa gharru bi sarabihi, dan mereka sedang memperdaya dengan sarab, dengan itu hanya fata morgana. Itu hanya kebahagiaan fata morgana. Itu hanya kemajuan fata morgana. Itu kayaknya kemajuan, kayaknya kebahagiaan, tapi fata morgana. Ketika didatangi, dicari, ternyata tidak bisa membawa kepada kebahagiaan. Itu namanya gharru bisarabihi. Dipandangnya air, didatangi, bukan air. Dianggapnya kebahagiaan, kemajuan ada di dalam meninggalkan iman. Maka iman dia tinggalkan. Ternyata enggak bahagia. Ternyata tidak maju. Nah, begitu. Itu ya, ikhwah. Nah, kalau kita di dalam kaum yang sifatnya seperti itu, ya, maka kita harus ekstra bekerja. Fa inna najahad da'wati fihim bati. Maka sesungguhnya suksesnya dakwah di situ itu lambat. Ya, lambat. Ya, bukan enggak, sukses lambat. Perlu usaha keras. Kenapa? Li'anna tayyara indifa'il batil fihim qawiyun. Karena arus pantulan dari kebatilan pada kaum seperti itu arusnya qawiyun, arusnya kuat. Beliau contohkan kamislil ma'i al-mahbusi idza zala habisuh. Seperti diumpamakan seperti air yang mahbus, air yang di dalam misalkan air yang ditahan, air yang di waduk misalkan. Air yang di waduk kemudian dibuka pintunya, zala habisuh, dibuka pintunya. Tentu apa? Tentu arusnya qawiyun, ya kan? Tentu arusnya sangat kuat, yang gitu. Karena itu air yang di dalam tampungan, air di dalam waduk dan dibuka pintunya.
Ya, hilang penahannya, itu kan kenceng arusnya. Nah itu. Nah kalau seperti itu berarti falidzalika yahtajuna ila quwwatin adhimatin. Itu membutuhkan kekuatan yang besar fi dakwah, kekuatan yang tuqabilu quwwata dzalika tayyaril jadid. Kekuatan yang besar, kekuatan yang mampu menghadapi kekuatan arus itu. Wa tarbu alaih, dan bisa tetap hidup, bisa tumbuh di atasnya. Ini kan nggak mudah. Tentu berarti dilaksanakanlah itu dakwah ya dengan segenap kekuatan dan bahkan waliyakun dzalika bisyattal wasail. Hendaknya itu dakwah dikerjakan dengan beragam wasilah, beragam cara. Wa ala jami'il mustawayat, dan juga mendakwai semua tingkatan-tingkatan pemasyarakatannya. Ya, semua didakwai. Wallahul musta'an. Itu kalau kita tempatnya demikian ya, belum pada posisi tempat yang subur, berarti kamu sekarang ya dianggap mampu untuk melawan arus. Seperti arus air apa tadi? Air di waduk yang dibuka pintunya. Di situ kamu diterjunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu jangan lengah, jangan sampai tidak sadar kamu membutuhkan kuwatin azimah. Tuqabilu quwwata dzalikat tayyar. Nah, itu harus kamu sadari, kamu harus terjun di situ. Nah, harus mampu melawan, mampu membenahi kebatilan, kau ajak mereka kepada al-haq, itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ikhwah. Sampai nomor 3 ya, tinggal 1 insyaallah pertemuan yang akan datang biidnihi subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.